نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرورنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, karunia serta hidayah yang diberikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita dapat memenuhi undangan dari takmir Masjid At-Taqwa atau pengurus Masjid At-Taqwa dalam rangka rapat rutin kita. Mudah-mudahan niat kita, gerak-gerik kita, langkah kita semua ini senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah fid dunya wal akhirah. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu, kita awali acara rapat kita pada malam hari ini. Mari kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Acara selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, yaitu sambutan yang kami berikan kepada Bapak Haji Lukman. Kepada beliau waktu dan kesempatan kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kelihatannya rutin ini sudah lama. Malam ini kebetulan saya bisa hadir, tapi sebenarnya saya pantau setiap kali saya ke Batu ada tambahan fisiknya tambah bagus, kemudian pengisiannya juga bagus. Alhamdulillah aktivitas panitia berjalan dengan baik. Saya tidak tahu agenda malam hari ini bahas masalah apa. Yang jelas bahwa secara nyata masyarakat melihat bahwa perkembangan kepengurusan ini makin baik, makin tertib, makin baik, makin mudah-mudahan terus bisa berkembang lebih dari ini. Rencana menghadapi bulan Ramadan, tadi Pak Muklis bilang bahwa yang akan kita bahas malam ini adalah persiapan dalam rangka menghadapi aktivitas di bulan Ramadan. Monggo kita diskusikan supaya kita dapat membuat keputusan yang lebih baik, dipikir orang banyak mungkin akan lebih baik. Nah, mungkin sementara cukup begitu, nanti Pak Muklis yang mengembangkan rapat malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, barangkali itulah sepatah dua kata dari Bapak Haji Lukman, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya juga barangkali sedikit sambutan, beberapa informasi yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Haji Muklis. Kepada Pak Muklis saya berikan kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Lukman, Bapak Ibu Takmir, patut kiranya kita panjatkan puji syukur pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Kami sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian di sela-sela menjelang istirahat, masih menyempatkan hadir untuk beribadah bersama-sama di Masjid Taqwa ini dalam rangka untuk membahas kemakmuran masjid kita. Pak Chandra insya Allah hadir, Pak Nurbani juga hadir, mungkin menyusul karena kesibukan. Ya, karena kita semuanya bersibuk, kita hargai. Yang penting
Alhamdulillah saya melihat bahwa kepengurusan kita cukup kompak sehingga kegiatan bisa berjalan sesuai dengan rencana kita. Bapak dan sekalian, kurang sebentar lagi kita mendekati bulan Ramadan. Beberapa bulan yang lalu atau pertemuan yang lalu kita sebenarnya juga sudah membahas persiapan Ramadan. Tetapi apa yang kita bahas pada kesempatan yang lalu belum tuntas. Sehingga pada kesempatan ini agar kita tidak kehilangan momen dalam rangka pembahasan, agar persiapan kita lebih matang, maka hari ini kita khususkan untuk membahas persiapan bulan Ramadan. Pak Teguh hari ini ada sidang pleno sehingga juga mungkin menyusul, dan hari ini juga ada Pak Edong yang akan membahas, dan kita bahas secara detail agar kesiapan kita bulan Ramadan ini agar lebih khusyuk, lebih sempurna, dan lebih bisa memberikan pelayanan kepada para jamaah kita agar mereka juga merasa nyaman di Masjid At-Taqwa ini. Sekaligus beberapa kegiatan yang sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu, ada tambahan kegiatan yang mungkin belum disampaikan, yaitu rencananya pada awal bulan Ramadan nanti kita akan melaksanakan pengajian umum awal Ramadan. Ada pengajian umum awal Ramadan. Gambaran kegiatannya sekira-kira seperti pada saat kita melaksanakan kegiatan pengajian CMM, seperti itulah. Nanti kita evaluasi kegiatan pengajian CMM kemarin, di mana kelebihannya, di mana kekurangannya, sehingga kegiatan demi kegiatan ada evaluasi sehingga ada penyempurnaan. Kalau saja persiapan kita matang, sehingga semua kegiatan yang kita lakukan itu modalnya tidak stres, karena kita sudah siap dan kita sudah matang. Walaupun awal-awal kemarin kita persiapannya agak stres, masih meraba-raba, itulah memang dinamika organisasi. Tapi pada kegiatan berikutnya, insya Allah kita sudah bisa melaksanakan kegiatan dengan tertawa, karena persiapannya sudah bisa kita tebak. Inilah masalahnya akan terjadi nanti. Yang kedua, harapan kita nanti, karena kita sudah punya lahan parkir yang cukup presentatif gitu, nanti harapan kita ada panggung Ramadan gitu. Ada panggung Ramadan, kita melibatkan anak-anak dari TPQ, dari teman anak-anak SD, dari masyarakat anak-anak itu yang biasanya lari-lari itu, kita beri mereka penyaluran, ya. Ada lomba adan mungkin, lomba tartil, lomba apalah. Selama bulan Ramadan itu ada kegiatan anak-anak di situ, walaupun mungkin sementara ini belum kita persiapan dengan besar-besaran begitu. Tapi lingkungan ini aja dulu. Mungkin insya Allah pada perkembangannya kegiatan kita menjadi kegiatan yang lebih besar, dalam arti bisa melibatkan seluruh anak-anak sekota Batu, mungkin bisa terjadi melibatkan anak-anak se-Jawa Timur, tergantung kita lah nanti. Tapi awal-awal sebagai embrio dalam rangka kita menampung aspirasi, bakat, minat anak-anak di bidang agama, harapan kita bulan Ramadan ini kita awali, dan kegiatannya mungkin bisa kita serahkan kepada remaja masjid dan sebagainya, agar remaja masjid juga terakomodasi kegiatannya. Apapun yang terjadi, marilah ini kita gunakan sebagai sarana ibadah kita dalam rangka menambah ketakwaan kita kepada Allah SWT. Bapak dan sekalian, seandainya persiapan Ramadan ini nanti sudah tuntas dan masih ada waktu, maka kita akan bahas, mungkin ada 15 agenda itulah yang mungkin kita bahas sambil berjalan, secukupnya seberapa gitu. Tidak cukup pada rapat ini, rapat pertemuan berikutnya mungkin ada masalah lagi yang masukan-masukan kepada kita tampung, kita catat terus, masukan-masukan itu kita tampilkan di sini, kita bahas. Artinya bahwa apa yang kita catat itu semuanya ini merupakan masukan perorangan, kelompok, itu kita catat di sini dan kita bahas bersama-sama dalam rangka menyempurnakan masjid. Termasuk salah satunya pengajian-pengajian kita rutin itu sudah sama Pak Nanang direkam, sudah kita masukkan YouTube.
Jadi kalau Bapak Ibu sekalian di YouTube membuka namanya Masjid At-Taqwa, di situ sudah berbagai macam pengajian Masjid At-Taqwa sudah keluar di sana. Dan termasuk nanti akan kita pasang papan bunga di sana bagi jamaah yang membutuhkan rekaman pengajian Masjid Taqwa, maka bisa berhubungan dengan kita, membawa flash disk agar mereka mungkin kurang matang mendengarkannya, kemudian mau didengarkan lagi di rumah, dipersilahkan. Cuma ya jangan tidak datang hanya mendapatkan flash disknya saja. Harapan kita cuma kita ingin mengembangkan sistem dakwah kita agar bisa menyentuh kepada semua masyarakat. Itu sebagai pengantar saya, Bapak dan Ibu sekalian. Berikutnya persiapan kegiatan Ramadan akan dilanjutkan oleh Pak Edong. Nanti kalau sudah selesai kita lanjutkan semampu kita dari 15 agenda itu sejauh mana kita bisa membahas. Alhamdulillah masa kritis keamanan kita sudah selesai ya. Kemarin ada masa-masa kritis karena tidak ada jubek itu sehingga semuanya merasa khawatir yang luar biasa. Sampai-sampai terjadi ada yang sholatnya ditunda karena harus menjaga parkir, kemudian ada yang sholatnya diparkir juga begitu. Alhamdulillah itu sudah merupakan perwujudan tanggung jawab kita bersama. Walaupun tanpa diperintah, secara pribadi sudah merasa punya tanggung jawab. Alhamdulillah itu membuat kita menjadi besar. Insya Allah begitu nantinya. Dan alhamdulillah sudah ada tenaga baru yang walaupun agak tua, tapi insya Allah kalau dia berada di situ sudah cukup aman. Dan alhamdulillah kita sudah pasang CCTV, ya. Jadi keamanan kita sudah pasang CCTV, keamanan parkir itu sebenarnya tanpa orang pun sebenarnya sudah terpantau semuanya. Termasuk di dalam ini sudah ada CCTV-nya. Mohon kepada Bapak dan sekalian hanya mengerti saja, tapi tidak disebarkan tempatnya. Tetap nanti di depan akan kita pasang masjid ini dilengkapi dengan alat CCTV. Itu sebagai alat antisipasi agar orang-orang yang mau melakukan kejahatan, waduh, orang CCTV ini, mereka sudah mundur dengan sendirinya. Harapan kita seperti itu. Dan yang masang CCTV juga bukan dari tukang luar. Alhamdulillah teman-teman kita kreatif, dipasang-pasang sendiri ya. Artinya bahwa kita pasang CCTV harganya jauh lebih murah dibanding dengan kita pesan, karena teman-teman kita punya kreativitas dan punya kepedulian untuk itu semuanya. Itu sebagai pengantar kepada Pak Edong, kami persilakan dan diskusinya kita lanjutkan berikutnya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itulah barangkali sepatah dua kata dari Pak Mukhlis untuk memberikan informasi kepada kita. Ibu dan Bapak sekalian, malam ini agenda yang pertama mempertajamkan kembali yang berkaitan dengan informasi persiapan pelaksanaan Ramadan. Mas Irfan, saya minta tolong Mas. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang pertama ini hanya sekedar untuk mempertajamkan kembali apa yang sudah pernah disampaikan oleh Pak Teguh ketika itu, dan insya Allah nanti yang terakhir itu saya memang butuh untuk pembentukan panitia, karena apa yang sudah kita buatkan ini untuk pelaksanaan nanti itu kalau tidak ada
panitia khusus atau tim khusus juga barangkali tidak akan mungkin bisa berjalan dengan maksimal. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, yang pertama yang berkaitan dengan program kerja kegiatan kita adalah kaitan dengan jadwal kajian sholat tarawih dan sholat subuh. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, untuk Ramadan kita mengacu pada pimpinan maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah. Ramadan itu insya Allah jatuh pada tanggal 18 Juni 2015. Berarti tanggal 17 malam itu insya Allah kita sudah melaksanakan sholat tarawih. Yang pertama. Sedangkan yang kedua, sebelumnya juga kita sudah punya kesepakatan insya Allah untuk penceramah pelaksanaan sholat tarawih itu kita sudah sepakati untuk pelaksanaan penceramah itu dilaksanakan sebelum sholat witir. Dan kesepakatan kita selanjutnya berkaitan dengan hal demikian itu juga kita memberikan kesempatan untuk memberikan ceramah itu juga hanya ada 15 menit. Jadi barangkali tahun-tahun sebelumnya ada yang bisa mencapai setengah jam, bahkan juga bisa mencapai 45 menit. Kita berharap supaya ketika pelaksanaan untuk tahun ini paling tidak minimal 15 menit. Sedangkan yang kedua Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan imam sholat tarawih. Juga sudah kita sampaikan beberapa bulan yang lalu, insya Allah ada dua, Ustadz Zainul Hasan dan Ustadz Bahrudin. Untuk jadwal tadi juga sudah saya komunikasikan kepada kedua-duanya. Kedua-duanya ini insya Allah nanti akan berunding. Setelah runding itu nanti hasilnya akan diberikan kepada panitia atau bagian peribadatan. Kalau insya Allah tahun-tahun sebelumnya juga sepenuhnya kita serahkan kepada imam yang bersangkutan untuk mengatur jadwal mereka. Tapi tahun ini mereka mengatur jadwalnya sendiri, tetapi kita juga berharap untuk jadwal tersebut diberikan kepada pihak takmir atau masjid sehingga kita juga bisa mengetahui. Contohnya salah satu Bapak Ibu sekalian, sholat Jumat kemarin tadi ada masukan dari Pak Mukhlis, khotibnya insya Allah ada, tapi imam kedua-duanya juga tidak ada. Sebelumnya juga tidak ada informasi. Nah, harapan kita untuk ke depan ini tidak sampai terulang kembali, khususnya di sholat tarawih atau Ramadan yang akan datang. Baik Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan yang berkaitan dengan takjil. Untuk surat permohonan para donatur insya Allah kita sudah siapkan. Jadi para donatur, nama-nama para donatur juga insya Allah sudah ada di saya. Tadi sudah saya siapkan, saya susun, tapi masih belum maksimal. Malam ini barangkali belum bisa saya tampilkan karena datanya baru saya terima tadi pagi. Nah, oleh karena itu saya mohon maaf untuk data nama-nama untuk malam ini masih belum bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Berkaitan dengan takjil Bapak Ibu sekalian, yang kedua adalah kesepakatan kita rapat sebelum adalah berkaitan dengan nasi bungkus itu nanti minimal 10 bungkus dan menunya akan kita tentukan. Kalau tahun-tahun sebelumnya memang tidak ditentukan. Tapi rapat kita sebelumnya kita sudah sepakati nanti menunya itu setiap hari kita akan tentukan dari panitia pelaksana kegiatan Ramadan tersebut. Dan insya Allah itu nanti akan setiap hari. Sedangkan yang ketiga Bapak Ibu sekalian, jumlah menu pada hari tertentu. Untuk hari libur Jumat, Sabtu dan Minggu insya Allah nanti akan kita siapkan 200 bungkus. Berbeda dengan hari biasa kita siapkan nanti insya Allah 150 bungkus, tapi setiap hari Jumat, Sabtu dan Minggu dan 10 hari terakhir insya Allah nanti akan kita siapkan sekitar 200 bungkus takjil yang akan nanti kita siapkan. Sedangkan berkaitan dengan kurma, minuman dan lain sebagainya itu juga akan kita siapkan seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, yang ketujuh Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan distribusi surat permohonan. Jadi di sini juga sudah kita siapkan insya Allah distribusi surat permohonan kepada para donatur, para takjil itu insya Allah kita upayakan 1 minggu sebelumnya harus sudah bisa diselesaikan.
Jadi kita jangan sampai 3 hari sebelumnya belum kita sampaikan kepada para donatur, tapi upaya kita ini nanti insya Allah 1 minggu sebelumnya paling tidak harus tuntas sudah sampai kepada para donatur atau para takjil. Lalu kemudian lanjutnya Bapak Ibu sekalian juga nanti akan kita persiapkan adalah petugas pengambil takjil. Ini panitianya belum saya susun, ini hanya programnya saja. Saya juga mohon nanti andai kata ditunjuk jadi panitia, sudah datanya juga sudah ada, nanti akan kita tunjuk, kita sepakati siapa harus penanggung jawabnya, siapa sebagai ketua pelaksananya dan lain sebagainya. Sehingga di sini nanti ada petugas pengambil takjil setiap hari. Dan insya Allah pengalaman tahun-tahun sebelumnya nanti akan kita mengacu informasi seperti tahun-tahun sebelumnya. Perlengkapan takjil insya Allah nanti akan juga kita siapkan 1 minggu sebelumnya, karena cukup banyak. Bahkan kemarin juga ada kesepakatan rapat kita ketika itu juga nanti akan kita siapkan terop yang ada di bawah, barangkali agak sedikit berbeda dengan tahun lalu. Barangkali tahun lalu tidak ada teropnya, insya Allah tahun ini kita sepakati kemarin kita akan siapkan terop walaupun 2 atau 3 unit untuk tempat berbuka puasa. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan persiapan kita untuk takjil ini juga, pembagian takjil juga nanti akan kita pisahkan antara laki dan perempuan. Jadi barangkali di sebelah kanan sini nanti akan posisinya bagi laki-lakinya, sedangkan perempuan barangkali posisinya juga ada di sana. Jadi kita pisahkan antara laki-laki dan perempuan. Lalu kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk kajian berbuka puasa, kalau informasi yang kami dapatkan untuk tahun sebelumnya, sebelum berbuka puasa itu ada kajian, tapi ternyata itu pun juga jalannya tidak maksimal. Nah oleh karena itu untuk tahun ini kita mencoba untuk pola agak sedikit berbeda. Kita melalui internet selama 1 bulan ketika Ramadan, dan kita gunakan LCD dan laptop. Insya Allah materinya nanti akan kita ambil dari internet. Ada petugasnya khusus, insya Allah kita akan siapkan. Jadi kita tidak datangkan mubalik Bapak Ibu sekalian. Jadi ini seperti informasi sebelumnya yang sudah kami sampaikan, kita tidak akan datangkan mubalik untuk mengisi kajian menjelang berbuka puasa. Hanya saja kita siapkan adalah laptop LCD, modem dan lain sebagainya, nanti akan kita ambil dari internet yang barangkali ya sebelumnya juga materi itu nanti akan kita, beberapa tim akan kita cek dulu, karena di internet ini juga kan banyak, sangat banyak, bahkan juga barangkali bisa berbeda dengan apa yang kita harapkan, sehingga insya Allah materi-materinya nanti ada tim khusus barangkali nanti bisa mengkaji sebelumnya, sehingga ketika menyampaikan kepada jamaah itu juga nanti tidak ada, mudah-mudahan tidak akan jadi pertentangan di kemudian hari. Baik Bapak Ibu sekalian, yang kelima ini berkaitan dengan sholat malam. Nah ini juga nanti akan kita tunjuk siapa harus menjadi penanggung jawabnya. Insya Allah kemarin rapat kita kurang lebih 1 bulan yang lalu kita juga sudah sepakati, insya Allah pelaksanaan sholat malam insya Allah 1:30 kalau nggak salah demikian. Jadi kesepakatan kita kemarin insya Allah 1:30. Hanya imamnya sampai hari ini saya masih belum mendapatkan kepastian, karena ketika itu kita berikan kesempatan kepada Pak Teguh dan Mas Faris kalau nggak salah kemarin itu untuk mencarikan imam sholat malam. Harapan kita untuk Pak Baharudin dengan Pak Zainul Hasan itu kita siapkan mereka hanya ketika sholat tarawihnya saja. Sedangkan sholat malam kita mencari orang lain yang barangkali lebih siap untuk menjadi imam sholat malam tersebut. Dan imamnya sampai hari ini sekali lagi mohon maaf sampai hari ini masih belum ada kepastian dari
pihak yang sudah kita tunjuk untuk mencarikan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk jenis-jenis peralatan, insya Allah ini saya juga tidak satu persatu untuk bacakan, ini nanti akan kita diskusikan sama Pak Muiz, karena yang sebelumnya juga sudah ditangani oleh Pak Muiz. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian untuk mempertegas apa yang sudah saya sampaikan, insya Allah yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Pak Teguh. Yang paling penting bagi saya berkaitan dengan peribadatan persiapan Ramadan itu adalah saya dibantu untuk penyusunan panitia. Malam ini saya berharap panitia ini bisa terselesaikan. Insya Allah minggu-minggu ini juga kita upayakan supaya rapat panitia untuk yang berkaitan dengan teknik pelaksanaannya berkaitan dengan kegiatan Ramadan tersebut. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti ini saya mohon untuk siapa yang kira-kira harus menjadi penanggung jawabnya, tentunya takmir penanggung jawabnya, hanya ketua pelaksana, sekretaris, bendahara, dan lain sebagainya, saya mohon untuk masukan dari Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Yang pertama, penanggung jawab. Ini dari takmir, sebut namanya Pak, atau harus langsung takmirnya? Halo. Ya. Jadi kita bentuk orangnya dulu, nanti ketuanya siapa gitu. Karena gini, pada saat pembagian takjil itu butuh tenaga banyak. Nah, kemarin itu kan karena tenaganya itu nggak terbentuk lewat musyawarah, sehingga yang mau gerak saja. Sehingga kadang-kadang dia ada, kadang nggak ada. Nah, sekarang kita bentuk orangnya dulu siapa-siapa, baru nanti ketuanya siapa gitu aja. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi malam ini memang kita bentuk, insya Allah minggu ini juga insya Allah kita upayakan, kita mengundang nama-nama yang sudah kita bentuk, itulah nanti akan rapat yang lebih tekniknya lagi. Pertama, takmir penanggung jawabnya, Mas, minta tolong Mas. Ketua, kalau usulan dari Pak Muiz tadi, ketuanya ditunda dulu gitu ya. Anggotanya dulu ada berapa? Ketuanya dulu Pak. Nanti aja. Oke, boleh. Langsung Pak, Mas, koordinator takjil. Di atasnya Mas, turun-turun ya. Nama-nama kalau bisa. Koordinator takjil ini Abdul Muiz. Nama-nama anggotanya dulu, baru nanti kita inventarisasi namanya dulu. Namanya dulu sekarang. Malam ini kita tetapkan nama-nama itu. Apa nggak lebih baik langsung dimasukkan ke dalam format yang sudah ada itu Pak? Sekarang ya nggak, nama-nama yang biasa gerak di Ramadan itu kita tetapkan. Jadi nanti punya rasa tanggung jawab lah gitu. Kalau ditetapkan di dalam musyawarah itu kan beda. Saya kok cenderungnya yang ada ini sudah kita tunjuk, tinggal nanti kita lengkapi yang belum, terutama pemuda-pemuda dan bagian lebih teknik lagi. Paling tidak koordinatornya ini, penanggung jawabnya. Karena pengalaman musyawarah yang lalu, kita bentuk petugas sekretariat itu, kan kadang orangnya nggak ada. Ada yang pernah dari dibuka sekretariat sampai sekarang hadir satu kali aja, ada yang nggak pernah. Ini takutnya itu cuma nama aja mangkring, orangnya nggak pernah ada. Nah, sekarang kita bentuk orang-orangnya itu yang siap itu loh. Yang lain ada masukan Pak, Bu? Ya. Kalau saya setuju yang berpengalaman di lapangan itu Pak. Ya, karena yang tahu seluk-beluk ribetnya itu kan orang-orang yang terjun di lapangan. Jadi saya setuju dengan usulan Pak Muiz itu. Mending orangnya saja disusun dulu, baru kemudian ini didudukkan sini-sini. Oke, inventarisasi nama dulu, mohon dibawanya Mas, minta tolong. Ya mungkin bisa diktikan ya nama-namanya. Satu Pak Atim. Satu siapa? Pak Atim. Terus, iya Pak Ahmad Husin. Pak Ahmad Husin. Ahmad Husin. Pak Ahmad Husin. Dua Atim sudah.
Terus ketiga Pak Kholifi. Nah, ini ya, apa ya? Nah, Siapa lagi? Pak Anto. Aku petugas. Ya, nah, ini Siapa lagi Pak? Pak Jakaria. Jaga. Nah, ya. Oh, mana? Hah? Oh, Pak Jali. Pak Imam Ghazali. Ya, engko iso engko petugas. Ya. 7 Pak Pak Jumadi. Ya. Si nomor 1 2 itu kasih P atas ya. Enggak, yang 1 2 enggak ada P-nya. Nomor 1 2. Tambah sing tuwek kena ini. 1 2 nomor 1 2 terus ke atas terus. Nah, Pak Ahmad Hussein. Pak Adin. Nomor 2. Nah. Iya, jadi Bapak. Ibu sapa? Hah? Sing bahasa Ngewangi. Disebutkan bukan takmir aja. Yang biasa anu aja yang bantu tuh. Ya. Nanti bentar, tak ingat. Sudah cukup itu. Cukup ya. Cukup nanti kebanyakan ngisru. Kebanyakan ngisru ya. Hah? Pemuda. Hah? Pemuda. Ya, Mas ya. Anu Zaki. Pak Mamat. Pak Mamat siapa? Ahmad Abadi. Nah. Nah, terus yang ibu-ibunya itu. Ya, ini biasanya tenaga wanitanya nggak ada pas takjil itu. Saya kerepotan nyari tenaga wanita karena kalau bagi ke ibu-ibu kan sama perempuannya. Semuanya. Apa? Divisi wanita seperti 5 itu aja Mas. Ya, berarti ibu-ibu semuanya itu. Oh, nggak ada. Sekian Mas. Nggak ada. Kewanitaan takmir masjid takwa. Ya. Wanitanya. Sebaiknya namanya Pak Muis, namanya ibu-ibu? Ini saya nggak apa. Ibu Eva. Ibu Eva. Terus apa lagi? Langsung ditulis ya Ibu Eva. Dua. Sakdia. Siapa? Bu Sadia. Sakia. Siapa lagi Pak? Bu Lili. Terus siapa lagi? Oh, so jenenge wong jenenge anu wet asline. Katanya ono wonge. Bapak semono. Nama ibu siapa? Oh, Bu Lili. Oh, wis ngono. Bu Yuli. Terus Bu Yuli. Ya. Terus wis ya cukup dah ya kan baru takjil itu. Terus ini juga apa namanya untuk undangan apa yang di sebar untuk apa namanya untuk mereka memberi nasi itu kue ya permohonan itu nama ibunya jangan bapaknya. Saya pernah ditegur berkali-kali itu, cuma dulu karena yang bikin bukan saya sehingga saya sampaikan tapi tak terlaksana. Jadi mereka itu gini, saya ini punya nama gitu loh, ibu-ibunya bilang gitu, saya punya nama, nah itu harus dilacak namanya siapa. Kan dulu yang disebut bapaknya Bu ini apa Bu bapaknya gitu loh, Bu Muklis sama mamanya gitu. Itu ibunya nggak terima karena punya nama gitu loh. Nah itu yang kita coba.
Pak Yusuf apa? Ya. Cukup, Pak Muiz? 1, 2, 3, 4. Kalau cukup. Untuk ibu-ibu cukup bisa. Insya Allah cukup. Sudah, Pak Muiz? Sudah. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kalau nama tadi sudah kita inventarisasi, maka sekarang kita coba masuk kepada format panitia. Jadi langsung dibentuk pada malam ini, Bapak Ibu sekalian, langsung kepada penanggung jawab takmir Masjid Taqwa. Ketuanya kira-kira siapa? Mas Teti nggak? Oke, Mas Santo. Yang lalu-lalu itu ketua itu kan selalu standby kalau saya boleh usulkan sebaiknya ketuanya langsung Pak Muiz saja. Kenapa? Mulai dari awal Ramadan sampai 10 hari terakhir itu ya nyun sewu, yaitu itu orangnya, sehingga itu yang bisa dipegang. Makanya kalau misalkan Pak Muiz tahu siapa-siapa yang bisa membantu. Kecuali nanti untuk yang keamanan itu pun kalau yang 10 hari terakhir ya 3 orang, 4 orang gitu ya. Jadi kalau saya boleh usul diberikan Pak Muiz saja biar Pak Muiz nanti bisa koordinasi. Insya Allah bisa berjalan. Usulan Mas Santo, Pak Muiz jadi ketua satu. Nanti yang di koordinator takjil bisa yang lain apa? Koordinator takjil yang lain. Boleh, nggak apa-apa. Artinya kalau konsekuensinya, kalau ketua kan mesti harus tahu terus gitu loh. Kondisi apa yang, soalnya pengalaman begini, kadang kuenya kurang. Ya ini kalau nggak selalu ada di tempat. Ini pengalaman dari tahun ke tahun ya. Terus kadang saya kalau boleh mengusulkan, gelas yang dibuatan itu kan gelas plastik itu sudah mestinya harus diganti. Nah kalau belum bisa beli ya pinjam dulu. Itu maksud saya begitu. Jadi Tedek Bengeng itu insya Allah Pak Muiz tahu juga itu bisa diajak koordinasi. Tapi kalau ketuanya mau peribadatan itu juga lebih bagus sekretarisnya Pak Muiz misalkan seperti itu. Pas, ya kan pas ya, nggak salah tuh. Terima kasih. Sudah usulan satu Pak Muiz, yang lain Pak Bu, ketuanya dulu. Dengan berbagai pertimbangan tadi dari Mas Santo. Setuju, Mas ketuanya Pak Muiz. Kalau ketuanya sudah dari peribadatan, sekretaris dari bagian yang lain. Sekretarisnya dari Remas kan belum ada itu yang tercantum. Remas, Pak Amin, Mas Santo. Mas Anto satu, siapa lagi? Pak Amin. Pengalaman itu. Ate Hajianto. Oke, sekretarisnya Mas Anto. Oke. Wakilnya Mas Mardiono ya. Mas Irfan. Ayo Pak Bu. Tadi sekretarisnya mintanya 2. Apa cukup 1 dulu? 1. Oke, sekarang bendara. Bendahara ada, Mas Irfan juga ada, Pak Kholifi ada, Pak Yusuf ada, Mas Faris. Oke. Setuju ya Faris ya, Mas Faris. Oke. Sekarang kita masuk pada koordinator takjil.
koordinator takjil diambil dari nama tadi ya? Ya, Pak Kholifi. Mas Pak Kholifi. Kita bentuk koordinator saja ya, anggotanya nanti dia pencet sendiri ya. Ya, siapa gitu. betul. Oke. Koordinator takjil sudah. Terus yang kedua koordinator pendistribusian surat permohonan dan pengambilan takjil jadi satu. Ya sudah. Pak Jumadi sudah ya? Ada Pak orangnya Pak? Oh ada di belakang. Iya. Pak Jumadi ada sudah. Oke. Terus lanjut. Koordinatornya aja dulu. Koordinator kajian berbuka puasa. Ini kemarin diusulkan Pak siapa? Teguh kemarin, Bahrudin. Saya kok cenderungnya biar tidak terganggu, yang lain aja. Pak Bahrudin itu karena pada saat itu tidak menggunakan internet ini. Kita kan menggunakan internet ini. Oh, Pak, yang tahu Mas Irfan. Yes, Mas Irfan. Diganti, Mas. Oke, lanjut koordinator sholat malam. Pak Kolik. Biar sholat tidak di mana-mana. Keliling Pak Kolik. Biar nggak keliling, incep nih. Incep loh di sana. Pak Kholik ya? Oke, sepakat Pak Kholik. Koordinator perlengkapan. Perlengkapan. Ini beli piring tadi, gelas dan lain sebagainya, memang ini punya perlengkapan. Ini siapa Pak? Pak Irfaudin, koordinator perlengkapan. Lanjut koordinator kebersihan. Kebersihan Pak. Ya kura-kura dan lain sebagainya kan memang harus ada yang nyuci-nyuci piring dan lain sebagainya kan memang itu ada koordinator. Ini ada usulan koordinator kebersihan ini masuk di koordinator takjil. Kalau lebih baik sendiri aja, soalnya anu Mas. Biasanya kebersihan koordinator Ibrahim. Oh langsung itu Mas. Bisa dan kawan-kawan. Ilyas. Firman pun. Oke, terakhir koordinator keamanan. Sudah. Ini paling pokok di mana? Ini Mas Robi. Jadi pertanyaannya keamanan itu keamanan terawih, termasuk keamanan untuk sholat subuh. Karena kadang-kadang ya ada sholat subuh, ada sholat malam. Jadi kalau keamanan ini keamanan yang mana? Kalau keamanan secara ikut semuanya, jadi itu harus memang harus koordinasi. Kalau sebelumnya yang sudah kita bicarakan itu adalah jadi satu paket itu. Nah, koordinatornya nanti mencarikan anggotanya, dari anggota yang ada itu nanti sisipan.
dia tahu fungsi tugas dan fungsinya keamanan yang mana dan keamanan kemarin itu kan Mas Rafiq keamanan sekolah akhir sama keamanan sholat subuh. Karena yang kemarin Pak Rafiq itu kan menghitung untuk sholat tarawihnya teman-teman dari anak-anak yang di sana. Cuman yang jadi masalah ini pada saat subuhnya ataupun pas malam harinya, pas 1:30 itu loh maksudnya. Oke, ini masukan saya masih belum bisa memberikan keputusan, nanti akan kita koordinasi lagi masukan dari Mas Santo tadi. Walaupun kemarin kan sementara kemarin itu kan mengatur lalu lintasnya karena melibatkan teman-teman aktif sampai 1 orang polisi kemarin itu. Ditambah nanti Mas Rafiq biar memikirkan juga itu keamanan yang lain gitu. Di job deskripsinya ditambah itu gitu. Sehingga tidak hanya lalu lintas saja tapi sekaligus keamanan dalam pelaksanaan dari kegiatan ditangani saja. Jadi apa? Pengalaman yang lalu yang di Pak Rafiq itu kan untuk keamanan pas sholat tarawih aja. Setelah sholat tarawih anggotanya pulang semua habis. Nah masjid kan butuh keamanan. Masih banyak sepeda motor orang-orang ini butuh keamanan. Nah itu keamanan itu dan subuhnya. Ini harus apa? Harus organisasi karena pada saat Ramadan zamannya agak banyak sepeda motor. Nah, ini apa perlu dipikirkan. Ya. Karena kalau kita mengandalkan 2 orang yang ada Pak Dul sama Pak Tua itu ya nanti rawan karena banyak sepeda motor, mereka nggak bisa ngawasi. Oke, Pak Muiz, jadi koordinator tetap kita jadikan satu ini, nanti akan kita komunikasikan sama koordinatornya, nanti kita upayakan supaya paling tidak koordinatornya satu ini, terus nanti diinkludkan dengan sholat taraweh, sholat subuh maupun sholat malam. Ini masukan dari teman-teman itu. Keamanan sholat malam juga spesial sampai subuh. Dijadikan satu nanti ya. Ada lagi dari panitia yang ada ini, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah ada usulan kita hanya mencari atau menyebutkan koordinatornya saja. Dimohon supaya koordinator yang sudah disebutkan itu mohon untuk mencari anggotanya masing-masing, dan insya Allah nanti kita serahkan ke Mas Irfan, Pak Muiz untuk mengundang. Jadi rapat berikutnya paling tidak nanti yang mengundang panitia yang ada ini untuk kita koordinasikan lebih tekniknya lagi. Salah satu barangkali tadi parkir itu Pak Muklis barangkali. Halo, untuk edaran berkaitan dengan takjil, berkaitan dengan makan berat itu ya, itu nanti sifatnya harus supaya fleksibel ya Pak, karena tahun kemarin kita mengharapkan itu bantuan uang, sekarang dirubah lagi, kembali lagi pada tahun seperti tahun-tahun yang lalu makanan, tapi kita harus fleksibel Pak, karena masih banyak orang yang sejak dulu dia memberikan uang, ya sekarang takmir diberikan tanggung jawab untuk mengelola. Karena kalau kita orang tertentu itu kita harapkan memberikan nasi kotak dan sebagainya, itu kadang-kadang ya mereka juga ya bukannya keberatan tetapi kebiasaan dia memberikan uang. Karena oleh karena itu edaran itu nanti ada bahasa-bahasa yang sekiranya Pak Eko mungkin bisa memahami dan bisa dipahami oleh jamaah. Terima kasih. Terima kasih Pak Yusuf masukannya. Barangkali ada lagi Bapak Ibu sekalian? Ya. Karena yang hadir pada rapat malam hari ini banyak yang ingin masuk. Menurut saya lebih baik yang datang ini harus dimasukkan ke dalam pengurusan. Soal nanti ada yang belum masuk, yang tidak hadir, nanti mengikuti. Karena kalau kita serahkan nanti untuk membentuk mencari orang sendiri-sendiri, saya yakin ya tidak bisa maksimal. Mumpung ada ini dimasukkan kemana-mana, jadi nanti kita kalau berikutnya sudah nggak mikir lagi orang-orang itu. Saya usul nama ini dicatat semua, nanti tinggal milih aja. Nama yang ada ya. Tadi nggak daftar hadirnya nggak ada soalnya. Ya, jadi nama ini.
Kalau idealnya ya malam ini kalau bisa dipenuhkan, terus nanti rapat berikutnya langsung diundang. Oh ya udah tahu kalau memang sudah disebut jadi panitia Ramadan. Jadi pada saat kita sudah berbentuk koordinator ini, maka dengan tidak terlama koordinator kumpul bersama-sama rapat untuk menyempurnakan keputusan itu. Sekaligus keputusan itu mengambil dari semua yang ada di sini, sekaligus dari pemuda Muhammadiyah dan macam-macam itu kita akan. Tetapi informasi itu adalah kita bahas pada saat rapat koordinator nantinya. Dan dari situ adalah yang misalnya kita mau mengadakan pengajian awal Ramadan itu belum masuk, kemudian kita mau mengadakan kegiatan anak belum masuk. Harapan kita yang pengajian itu di cover dari sisi peribadatan, apakah Pak Edong atau Pak Teguh. Kemudian yang dari kegiatan anak tadi, apa kita Pak Amin ada di situ itu. Jelas. Jadi koordinatornya Pak Amin gitu. Ya, jelas. Kenapa gitu? Pak enggak, Pak Kaji dijadikan koordinator pada saat lomba-lomba anak itu. Semarang Ramadan. Ya Mas, tolong ditambah pengajian awal Ramadan Mas. Tanggal 24 pengajian awal Ramadan. Tanggalnya sudah ditentukan Pak? Sudah, 4 Mei. Pengajian awal Ramadan tetap kembali ke peribadatan Pak. Berarti Pak Teguh. Teguh aja Pak. Terus yang kedua tadi usulan tadi juga lomba panggung Ramadan. Panggung Ramadan ini siapa Pak? Bu, Pak Amin. Ya, Pak Amin. Panggung Ramadan. Sudah Bapak Ibu, nama sudah diinventarisasi, sudah kita masukkan dalam kepanitiaan yang ada. Ada lagi barangkali ada usul saran yang berkaitan dengan kepanitiaan ini Pak? Kalau tidak ada dari saya yang berkaitan dengan persiapan Ramadan, berkaitan dengan pengajian untuk tanggal 24 itu saya barangkali belum bisa memberikan informasi. Nanti VDM-nya yang memang harus menyampaikan masalah itu Pak. Mohon maaf, informasi terakhir pengajian awal Ramadan itu kita rencananya menghadirkan Bapak Ajrianto Itohari. Insya Allah beliaunya bisa tanggal 24 Mei hari Ahad. Jadwalnya yang saya buat dan sudah saya konfirmasi itu Ahad jam 9 pagi. Nah, malam Ahadnya kita adakan pengajian khusus untuk pimpinan. Jadi beliaunya insya Allah hadir Sabtu sore, malam Minggu kita khusus untuk pimpinan Muhammadiyah pengurus, terus Ahad paginya jam 9 itu untuk warga Muhammadiyah. Kabar informasi terakhir itu, tapi nanti insya Allah hari Jumat tanggal 15 nanti beliau ngisi di Unmu seminar, saya konfirmasi ulang nanti. Tapi undangannya nanti seperti yang kemarin aja Pak ya, biar Muhammadiyah yang bergerak. Mungkin itu informasinya Pak. Berkaitan dengan teknik pelaksanaannya, konsumsi dan lain sebagainya nanti rapat lanjutannya Mas. Nanti rapat lanjutan. Oke, makasih Mas. Saya kira ini Bapak Ibu masih ada lagi? Ya. Berkaitan dengan apa yang nanti terkait dengan takjil,
yaitu undangan atau donatur yang makanan maupun dalam bentuk uang. Yang makanan tolong itu disebutkan bukan nasi bungkus, tapi nasi kotak. Sebab nanti ada pemahaman kalau nasi bungkus itu tampilan ke masjid yang terkait dengan orang luar itu nasi bungkus kayaknya kurang pantas. Ya, lebih bagus dan lebih indah kalau itu nasi kotak. Sehingga pada saat pemberitahuan surat ya itu langsung nasi kotak. Karena kembali ke semula itu akan lebih enak kita melihat di sini. Saya kira itu aja tambahnya. Jadi kita sepakati Pak Bu, ada pertanyaan pakai nasi kotak bukan nasi bungkus, isinya sama. Oke, Bapak Ibu. Pak, kaitannya dengan nasi itu kan kita menetapkan setiap harinya antara 150. Surat yang beredar itu nanti kan bunyinya nasi kotak atau bisa uang, ya. Bisa jadi seperti itu ya, karena yang tahun kemarin kan pakai uang. Nah, pertanyaan kami, andai kata dalam hari itu ditetapkan 150, terus ternyata kotak yang masuk itu kurang dari 150. Nah, ini kita tetapkan solusinya. Apa kurang itu aja kita berikan atau kita tambah, maksudnya pesen atau bagaimana, sehingga nanti kita itu nggak kesulitan kalau sudah ditetapkan dalam suara terbanyak begini. Terima kasih. Tahun lalu bagaimana Pak? Kalau kurang? Saya kira itu teknis Pak, itu bisa dibahas khusus untuk pelaksana Pak, jadi bukan pada forum ini. Karena itu teknis, teknis nanti kan sudah kita kaji. Dan ini berapa yang kita sampaikan berupa nasi kotak. Berarti 2 hari sebelumnya kita sudah mengeksekusi untuk pesen. Berarti nanti dibahas rapat selanjutnya panitianya. Terima kasih. Ada lagi Pak Bu? Kalau tidak ada, barangkali dari saya akhiri. Barangkali nanti ada tambahan informasi lain dari ketakmiran dalam hal ini Pak Mukhlis. Barangkali ada lagi, saya persilakan kepada Pak Mukhlis. Bapak dan Ibu sekalian, berarti sekarang kegiatan persiapan Ramadan sudah kebijakannya, strateginya ada pada Pak Muiz sebagai ketua. Kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang belum tercantum, bukan berarti tidak dimintai bantuan, ya. Tetap Bapak dan sekalian nanti harapan kita terlibat, karena ini belum penyempurnaan, ini masih koordinator saja. Sekaligus menurut saya jumlah orang yang ada di sini pun masih kurang, ya, sehingga masih melibatkan di luar ketakmiran ini. Oleh karena itu kepada Bapak-Bapak Ibu sekalian yang berada di sini, harapan kami kebersamaan kita tetap kita pertahankan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Ramadan. Insya Allah kegiatan Ramadan ke depan ini menurut saya jauh lebih baik dan jauh lebih kompak karena lebih terkoordinir daripada tahun-tahun yang lalu. Perkara nanti teknisnya bagaimana lebih baiknya kita sambil berjalan, kita kata perkembangannya bagaimana baiknya, begitulah. Sehingga Bapak dan sekalian, tidak mungkin rapat persiapan Ramadan itu kita menunggu bulan berikutnya lagi. Bisa lagi rapat ini bisa sampai menjelang itu bisa 2 kali, bisa 3 kali, bisa 4 kali, bisa 6 kali, sampai menemukan strategi dan teknis yang pas, ya. Jadi bisa segera dilaksanakan agar segera kita punya kepastian bagaimana persiapan dan pelaksanaannya, sehingga segera dilaksanakan rapat-rapat lagi dalam rangka menyempurnakan program dan persiapan kita bersama. Kira-kira begitu yang kaitan dengan Ramadan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah siap melaksanakan tugas ini. Semoga kegiatan kita dicatat sebagai amal ibadah. Bapak dan sekalian, kita lanjutkan pada berikutnya. Kita batasi jam, sampai jam berapa? Jam 9, ya? Oke. Sampai jam 9.
Bapak dan sekalian, ada beberapa kegiatan agenda yang perlu kita bahas ya untuk menyempurnakan kegiatan kita setelah ketakmiran ini. Yang pertama, kita kemarin sudah melaksanakan pengajian umum JMM yang saya anggap itu merupakan kegiatan besar kita, kegiatan awal besar kita. Alhamdulillah, berdasarkan evaluasi kita bahwa sudah terlaksana dengan sukses, baik sukses penyelenggaraannya, baik sukses kehadiran jamaahnya, termasuk sukses kepuasan jamaahnya, ya, termasuk sukses kebersamaan dan kekompakan kita. Walaupun ketuanya melarikan diri, ketuanya melarikan diri, menghindar dari tanggung jawab. Artinya walaupun tidak ada ketua, ternyata kegiatan itu maksimal, ya maksimal. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Untung sekretarisnya berada di sini, mumpung turun di pojok ikan sekretaris itu. Bapak dan sekalian, itu sebagai standar patokan kita nanti. Ternyata bahwa begitulah kita melaksanakan kegiatan yang bisa kita gunakan sebagai patokan. Kalau seandainya ada kekurangan-kekurangan, menurut saya itu wajar. Dan alhamdulillah kekurangan-kekurangan yang terjadi pada saat itu bisa teratasi. Salah satunya konsumsinya kurang. Konsumsi kurang itu bisa dianggap sebagai kekurangan, juga bisa sebagai kelebihan. Artinya berarti yang datang melebihi dari undangan, berarti yang datang melebihi dari undangan. Walaupun kurang, ternyata terakhir pun konsumsi juga bisa diatasi menurut ceritanya gitu. Saya ketuanya gak ono itu menurut ceritanya begitu. Berikut sound system yang di belakang tidak dengar. Sebenarnya dengar sebenarnya. Hanya kalau pengajian-pengajian seperti itu, ibu-ibu nyun maaf rame sendiri gitu, sehingga sound system yang kita sediakan ini sound system ini tidak besar, tidak keras, tetapi merata. Tidak sama dengan sound system punya hajat memangnya di masjid ini, tetapi kemarin sudah bisa diatasi dengan ditambah sound di belakang ya. Tapi sebenarnya sound kita ini sudah, kalau saya setiap ke daerah-daerah, ke masjid-masjid itu, saya melihat sound system kita itu sound yang paling bagus ya, vokalnya paling jelas, kayak di Masjid Haram jari ini. Berikut Bapak dan sekalian, walaupun pembicara tidak datang, alhamdulillah juga di cover sudah ya. Rencana kita Pak Thohir Lut ya. Pak Thohir Lut datangnya, Pak Thohir Lut izinnya mendadak, tetapi alhamdulillah juga bisa tercover. Bapak dan sekalian, semua itu kita gunakan sebagai acuan dari perbaikan pelaksanaan kegiatan pengajian-pengajian besar yang akan kita laksanakan. Termasuk pengajian awal Ramadan itu juga kita nanti berkaca dari pengalaman yang kemarin itu. Ini, mohon mungkin ada evaluasi lagi, dipersilakan untuk menambah inventarisasi kita dalam rangka untuk menyempurnakan kegiatan berikutnya. Yeah. Sudah jelas ya, mungkin Pak Muklis karena cerita jadi dianggap ya di sini. Terima kasih. Aku cari ini soalnya. Oleh cari ini. Oke. Berarti pengalaman kita kalau sudah pengajian-pengajian besar itu berarti jamaahnya tidak di dalam semuanya. Mesti jamaahnya ada yang di luar. Sehingga perlu disiapkan sound system yang ada di luar, baik luar yang ada di depan maupun luar yang ada di belakang. Persiapan harus begitu. Yang jelas memang pengajian itu macam-macam orangnya, tidak sama dengan Jumatan. Kalau Jumatan berada di ruangan semuanya, tapi kalau sudah pengajian umum itu bisa di luar karena sambil ngomong, sambil ndulang begitu. Kira-kira pengalamannya begitu. Ini pengalamannya sekretaris begitu katanya gitu. Jadi kalau pengajian sambil ngomong gitu. Itu, terima kasih koreksinya ya. Ada masukan lagi? Cukup ya? Ini evaluasi kita ya, evaluasi. Kemarin itu untuk registrasi undangan, yang berarti dilakukan di dalam.
Kemudian termasuk di sebelah situ juga ada penjual buku, sehingga terkesan kemarin yang di sebelah situ kayak pasar. Jadi mubaliknya ngomong, situ ngomong sendiri. Kemarin sampai ada yang rasa-rasan, ini mubalik, ini ngomong di rumah ngomong enggak ya? Lah iku ngomong dewi. Ayo seperti itu. Jadi besok kalau bisa ada kegiatan lagi untuk penerimaan pendaftaran di luar, termasuk yang penjual buku dan sebagainya, itu supaya situasinya kondusif. Terima kasih. Oke, berarti skenario acara yang perlu kita atur. Jadi kapan mendaftar, seandainya memang sudah masuk dimulai, mendaftarnya sudah tidak diperlukan lagi. Menjual bukunya pun berarti sudah harus ada skenario-nya. Kapan sampai menjual buku itu dan di mana tempatnya? Ya sebenarnya kalau menjual buku mestinya di parkir sana. Kita buatkan seperti stand khusus begitu, mestinya begitu. Karena kemarin kita tidak ngerti skenario-nya ada penjual buku sehingga tidak disiapkan stand di bawah. Mestinya itu standnya berada di parkiran sehingga tidak jadi satu antara penjual buku dengan yang ceramah. Makanya kalau tidak dengar itu pantas soalnya dodolan di buri ya. Seharusnya yang dipersilakan makan terlebih dahulu adalah tamu undangan yang dari luar kota, baru kemudian dari kita sebagai tuan rumah. Karena kemarin ternyata yang banyak tidak kebagian makan itu kan yang dari luar, yang dari jauh-jauh ya. Terima kasih. Yeah. Mas Alis yang rebutan, Mas. Ya, kalau masalah konsumsi sulit kita prediksikan memangnya. Kita juga tidak bisa menghalau seandainya tuan rumahnya itu bukan takmir kita, tapi undangan orang Batu itu. Orang-orang Batu undangan tidak paham juga bahwa undangan itu juga ada dari luar kota. Tapi kalau sudah seperti itu ya bawa waklam lah. Tapi yang penting kita bisa melayani. Seharusnya memang seperti itu. Tapi kita tidak bisa membedakan antara orang luar dan orang dalam waktu itu. Tapi alhamdulillah terlaksana. Ya, terlaksana dengan sebaik-baik. Mau saya tercukupi konsumsinya. Tercukupi. Mas Alis sampai bungkus itu beberapa tunduk itu. Saya tahu itu lari, membawanya sambil lari soalnya pada itu. Lari gitu. Tahu tak foto ada tak jane gitu. Ngomong nyekel mic agak jeloke Mas Alis iki. Agak ngono. Oke. Bapak sekalian, berikutnya adalah evaluasi wakaf tunai. Bapak dan sekalian, alhamdulillah setiap minggu masih banyak dana yang masuk ya. Kurang lebih masih di atas 30 ya, 10 ya, minimal 10 masih ada yang masuk. Artinya bahwa wakaf tunai yang kita jaga sekretariat itu ternyata manfaatnya luar biasa, pengaruhnya luar biasa. Seandainya tidak ada yang menjaga, insya Allah mereka kesulitan seperti yang lalu. Datang tanya, saya harus kemana ini? Akhirnya ya Pak Yusuf begitu. Kalau Pak Yusuf ada itu, orang mau menyumbang ke saya soalnya ragu-ragu ya, dipercaya orang gitu. Sehingga tidak ada yang bayar ke saya walaupun saya di sini. Saya digolek Pak Yusuf aja soalnya gitu. Oleh karena itu saya berharap sekretariat itu tidak boleh kosong, ya tidak boleh kosong sampai menjelang Ramadan. Walaupun sebenarnya target kita dulu awal launching 1 bulan, kemudian berhenti ya, kemudian baru Ramadan, baru dijaga lagi 1 bulan, kemudian hari raya dijaga. Tapi ternyata kalau saja menurut pengalaman yang ada itu, kalau kita lakukan seperti itu, banyak para penyumbang-penyumbang yang kesulitan untuk menyumbangkan kemana gitu. Sehingga perlu kita reschedule. Karena walaupun kita jadwal kemarin juga banyak yang tidak datang tanpa pemberitahuan, sehingga mesti saya jaga di situ setiap hari itu. Kalau tidak ada yang jaga, mesti saya di situ gitu loh. Saya tak khawatir no surga tak gini dewe kok. Tapi aku dewian di kono, gak koncone. Oleh karena itu Bapak dan sekalian, kita schedule. Siapa yang siap setiap hari juga bisa ya. Siapa yang hari apa kita schedule ulang. Mas Alis sini Mas Alis. Artinya agar
minimal 2 orang, jangan 1 orang, dalam rangka untuk menanamkan kepercayaan kepada jamaah. Kalau 1 orang mungkin ada percaya dan ada tidaknya gitu. Sehingga nanti Pak Salis biar ngatur, dicatat begitu, nama A, hari apa begitu, kita menyesuaikan saja gitu. Hari apa dan jam berapa gitu saja. Hari ini kita nanti apakah dengan data masa saya hari apa begitu atau bagaimana nanti diatur masalah teknisnya. Kalau ada Bapak Ibu sekalian mau setiap hari, kami juga terima kasih sehingga kita bisa menata siapa yang setiap hari itu gitu. Ya, setiap hari itu berarti akan kita atur sedemikian rupa sehingga tidak ada yang kosong gitu. Bapak dan sekalian, program kita yang brosur adalah kepada wali murid sekolah-sekolah Muhammadiyah ya. Ini menjelang pendaftaran, menjelang kenaikan kelas ya. Mungkin menjelang sekolah-sekolah mendatangkan orang tua murid, maupun juga ada Pak Yulkifli di sini ya. Artinya Bapak dan sekalian, dari PDM nanti yang memberikan support kepada sekolah-sekolah untuk dapatnya ini bisa dilaksanakan di sekolah-sekolah ya. Artinya bahwa ini kita ingatkan lagi, jangan sampai lupa, brosur sudah disiapkan, kemudian segera koordinasi dengan sekolah, kapan ada pertemuan wali murid, segera kita kirimkan brosur-brosur kepada orang tua wali murid. Ini menambah informasi dan publikasi kepada orang tua wali murid ya. Karena menurut saya, karena sekarang sekolah-sekolah itu dilarang minta sumbangan kepada orang tua murid, sehingga mengumpulkan orang tua itu tidak mungkin sekolah berbenturan dengan kita gitu. Artinya kita punya kesempatan yang banyak untuk memberikan informasi kaitannya dengan wakaf tunai itu. Bapak dan sekalian, yang belum kita lakukan juga surat permohonan seperti CSR ke perusahaan-perusahaan di Batu, bank, kemudian seperti PLN, PDAM, dan sebagainya belum kita laksanakan. Tapi dari perjalanan ini kita sambil melihat timing Ramadan mungkin begitu akan segera kita laksanakan surat-surat edaran kepada juga orang-orang sukses yang ada di Batu, yang mungkin di dalam Batu, di luar kota, dan alhamdulillah kemarin juga sudah kita ke Jakarta, beberapa orang-orang sukses di Jakarta, proposal sudah dibawa melalui Pak Mahmudi. Semoga semuanya bisa lancar dengan sebaik-baiknya. Bapak dan sekalian, untuk persiapan Hari Raya perlu perbaikan dan penataan. Untuk persiapan, bukan Hari Raya, untuk persiapan Ramadan ini perlu penataan dan perbaikan alat peraga kita, baik baliho, umbul-umbul, kemudian banner, kita perbaikilah karena mereka ke masjid banyak, agar tidak masanya yang ngendelong-ngendelong itu mungkin ada banner yang sudah tulisannya kusam, kita ganti ya, sehingga tampilan kita tetap tampilan menarik walaupun itu kondisinya programnya program jangka panjang, tapi tetap tampilan-tampilan peraga kita tetap menarik ya. Bapak dan sekalian, yang belum terkondisi adalah sertifikat wakaf. Sudah ada barangnya, tapi belum terkondisi ya. Mohon ini segera dikondisikan, karena sertifikat wakaf yang kita berikan kepada para wakif itu sebagai penghargaan kita, yang pertama. Yang kedua, itu sebagai akuntabilitas, sebagai pertanggungjawaban kita. Seandainya ada keliru angkanya, mereka bisa segera klarifikasi kepada kita. Termasuk itu sebagai sarana publikasi. Kalau mereka bangga kemudian cerita kepada temannya, kepada keluarganya, itu sebagai publikasi kita sebenarnya. Sehingga mohon sertifikat wakaf ini segera terkondisi ya. Bapak dan sekalian, pada saat kita menerima wakif, yang saya lihat di catatan itu namanya tidak lengkap, alamatnya tidak lengkap. Ini menimbulkan pada saat kita membuat sertifikat, membuat kita harus klarifikasi lagi. Kalau segera ketemu sih tidak apa-apa, kalau lama apa, sehingga sertifikat tidak segera terkondisi. Sehingga pada saat kita menerima itu tolong dicatat termasuk gelarnya, jabatannya apa DRS apa, haji apa, macam-macam, agar mereka juga punya kebanggaan sesuai dengan identitas yang dimiliki begitu ya. Termasuk alamatnya yang lengkap ya, tidak hanya angka Batu teman gitu. Kecuali kalau dia memang meminta seperti
seperti itu, tulis hamba Allah saja, nggak apa-apa. Tapi kalau dia tidak minta itu, tolong identitas lengkapnya. Termasuk Bapak dan sekalian, tanda pengenal itu jarang kita pakai, ya. Walaupun sebenarnya sementara tidak ada masalah, tapi pada masukan-masukan tertentu itu membuat orang tidak percaya kalau tidak ada tanda pengenalnya. Sehingga mohon kepada teman-teman yang piket di situ membuat tanda pengenal, yang duduk di situ tanda pengenal itu. Kalau saja mau beli bakso ya tidak usah tanda pengenal lah, nanti tidak ditarik nanti sama penjual baksonya. Kalau ditarik ibu nanti. Bapak dan sekalian, berikutnya adalah evaluasi pengajian rutin yang hari Selasa, hari Kamis, Jumat, Sabtu itu. Alhamdulillah akhir-akhir ini sudah tidak ada mubalik yang kosong, ya. Ini evaluasi kita. Harap dikawal terus, jangan sampai ada yang kosong. Karena kalau sering kosong maka bisa-bisa jamaahnya habis. Karena pengajian itu juga salah satu memakmurkan masjid kita, gitu. Tapi alhamdulillah sudah tidak ada yang kosong. Termasuk Bapak dan sekalian untuk menghargai mubalik saat memberi minuman harapannya menggunakan bagi, ya, tidak gelas dicangking begitu, ya, itu tidak menghormati lagi. Ada bagi, ya. Kemudian yang memberikan jangan pakdul dengan kaosan berikan, ya tidak etis lah gitu, ya. Baca ngono. Mas Ali sampai kopian kopi kaji kalau ya jane kaya Tapi alhamdulillah sudah kita kondisikan Pak Kateni, ya. Tapi seandainya Pak Kateni tidak datang, tolong di antara kita ada yang menyikapi lah begitu itu, ya. Itu menghormati kita kepada mubalik kita, ya. Walaupun minumannya enak tapi suguhannya tidak etis, ya, menjadi orang melihatnya pandangannya tidak nyaman begitu, ya. Termasuk apa mungkin saat kita menandatangankan nyun sewu memberi amplop itu tidak di depan situ, ya. Sehingga menjadikan orang riskan. Sekarang ada posko itu sementara ke pos sekretariat lah di situ. Mungkin di situ juga disiapkan snack atau apa begitu agar kita menghormati mereka lah, ya. Menghormati mubalik itu sebagian daripada iman, jarine ngono jarine. Tolong ini dikondisikan seperti itu, nggih. Jadi tidak di sana gitu. Berikut Bapak dan sekalian, evaluasi majelis taklim khusus takmir, ya. Sing biasa banter tapi salah itu. Ono sing banter tapi salah itu. Aku dewe tadi. Bapak dan sekalian, kajian Al-Quran khusus takmir alhamdulillah saat ini masih bertahan, bagus, nggih, bertahan. Walaupun jamaahnya datang dan pergi. Khususnya nyemoni aku dewe maksudnya gitu. teko hilang gitu. Tapi alhamdulillah stabil 30 stabil, bahkan berkembang. Menurut saya waktunya sangat pendek itu. Kalau dari maghrib sampai isya sampai kayak mbok isya ditunda dhisik sak jam kas gitu. Tapi kan tidak mungkin begitu. Dan hasilnya tidak akan maksimal kalau memang dari maghrib sampai isya itu. Sehingga saya berharap waktunya ditambah setelah isya, ya. Jadi maghrib sampai isya ditambah isya diteruskan sampai jam 8 atau jam 11 gitu, ya. Ditambah Pak Wis, ditambah Pak Wis nggih. Sing ngajar siapnya diajar. Oh iya. Tak lewat ngajar, ajar itu situ. Perlu diajar situ ya. Enggak apa-apa, tapi tetap dia datang, tidak datang itu pribadi masing-masing. Tetapi kita menyiapkan setelah isya kita lanjutkan. Apakah jumlahnya berkurang, bertambah, no problem lah. Tapi dengan waktu yang kita siapkan, mereka akan menyesuaikan sendiri-sendiri. Sing biasa sing gawe pilih kasih. Mubaleke anu jahe. Jadi mubalek sok ain jahe. Jadi kopi ya ain watu. Mune ain watu kopi ya. Tapi gak apa-apa menghargai mubalek lah. Ustaz tak. Bapak dan sekalian,
berkembangnya tidak hanya takmir saja, bahkan yang datang di luar takmir sudah masuk kepada kita. Iya. Takmir aja kan nggak mau datang. Iya. Nah, artinya ini kan memang ibadah pribadi masing-masing, tapi alhamdulillah sudah berkembang di luar takmir. Itu berarti menunjukkan bahwa program kita ini berhasil lah, ya, mendapat. Hanya takmirnya yang izin, takmirnya jadi izin. Takmirnya jadi malu datang. Oh, takmir malu. Oh, takmir malu. Katanya ustaznya tidak boleh malu ngaji ini. Aku dewe yang masuk bandar-bandar ya tak getno aja nggak apa. Salah bisa. Salah apa nih? Itu aku Pak Jaka itu salah gitu. Bapak dan sekalian, ada masukan. Ibu-ibu juga sudah terpisah ya, jadi sudah ada waktu sendiri, alhamdulillah. Artinya biar kita juga dilihat jamaah yang lain kita tidak salah. Kalau ibu-ibu dengan baru jadi satu juga merasa riskan lah. Tapi dengan berkembangnya ibu-ibu menjadi terpisah, ibu-ibu waktu tersendiri. Ada masukan ini biar tidak jenuh, bervariasi, apakah tidak memungkinkan materinya ditambah atau diselingi dengan hafalan ayat-ayat pendek? Ya, dibina oleh mungkin kita melibatkan Ustadz Jen begitu. Mungkin dengan mereka kurbawakat di enak-enak masuk ke ain-ainan tapi dia artinya menambah variasi. Apakah ini nanti di hari tersendiri atau bagaimana, nanti kita diskusi lagi Pak Muis ya. Tapi masukan ini berbagai teman-teman mengatakan begitu agar tidak jenuh. Saya khawatir kalau jenuh nanti ain-ain terus mulai, tapi dengan hafalan-hafalan itu mungkin mereka waktu ternyata aku bisa ngaji enak ini, enak dirungono dhewe maksudnya. Oke, berikut evaluasi keamanan. Bapak dan sekalian, alhamdulillah kita sudah melalui masa kritis dengan Pak Jubek kemarin tidak aktif ya. Setelah dia dari Madura, Pulau Anake itu ya, kemudian sudah kita panggil. Istilahnya pada saat itu kita diskusinya dengan beberapa teman itu tidak memberhentikan. Kita giring-giring ternyata dia mengundurkan diri sendiri. Cuma kalau saya bilang menghentikan, saya sih wedi dosa itu. Tapi alhamdulillah dia berhenti dengan sendirinya ya, bersendirinya. Tetapi dari pengalaman itu memang kita punya kekhawatiran yang luar biasa. Pada saat tidak punya halaman dulu, mungkin orang parkir seenaknya sendiri, kita tidak punya tanggung jawab. Tetapi dengan parkir yang luas itu mereka istilahnya mempertanggungjawabkan barangnya itu seakan-akan kepada takbir gitu loh. Sehingga seandainya tidak kita jaga, kita khawatir ada barang hilang. Dan sudah terjadi beberapa tahun ya, beberapa bulan yang lalu kejadian. Sehingga kita antisipasi, kita pasang CCTV ya, itu sebagai antisipasi. Artinya seandainya ada petugas kita yang izin, yang lalai, yang beling dan sebagainya, kita sudah ada backupnya CCTV ya. Dan biar tamat modern gitu, biar yang punya CCTV tidak Indomaret gitu, masjid juga punya CCTV gitu. Dan tinggal operasionalnya saja ya, sudah kita pasang, nanti monitornya berada di bawah gitu. Termasuk di ruangan ini ada CCTV-nya ya. Makanya yang sholat terlambat ketemu di sini. Siapa terlambat ya? Tidak tahu sholat ketemu. Sama, kalau saya ketemu ya. Tak delok sekretaris kok diburi. Ini terlambat apa ngawal nih, keamanan nih? Pengamanan. Oh, pengamanan. Mengamankan yang penting. Sing ngasih sekretaris, itu monitoring awake dhewe. Bapak dan sekalian, berikutnya evaluasi parkir dan penitipan mobil. Ini perlu ditertibkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena selama ini memang dengan berkembangnya itu kita belum bisa menata, belum bisa mengatur teknis sedemikian rupa gitu. Sehingga nanti seksi yang membidangi mohon untuk segera dikondisikan agar mereka meletakkan barang, kita dititipi orang itu juga amanah begitu, agar diatur sistemnya. Terkait dengan parkir itu bisa kita bedakan menjadi parkir jamaah harian. Bagaimana sistemnya kita atur ya. Prinsipnya jamaah harian kita tidak menargetkan, tidak ada target, biar mereka merasa mengenal sepeda di masjid itu merasa masjid itu miliknya sendiri.
Tapi kalau kita ada jamaah di situ bayar, itu seakan-akan bukan masjidnya sendiri. Kesannya seperti itu. Artinya mereka bayar, oke, tidak bayar tidak ada masalah. Nanti kita atur petugas parkir kita menyikapi itu harus bagaimana. Ya. Termasuk parkir khusus. Parkir khusus itu adalah pada saat Jumatan, pada saat tarawih, pengajian, acara-acara lain ini berbeda teknisnya begitu. Ya. Termasuk sistem satu pintu atau dua pintu karena kita ada dua pintu itu ya. Yang aman namanya satu pintu. Tapi dengan kondisi begini kita harus mengatur bagaimana. Apakah satu pintu atau dua pintu kita harus mikir strategis tersendiri nantinya. Kemudian menggunakan karcis atau kartu. Kalau saja jamaah harian mungkin tidak perlu. Tapi pada saat jamaah Jumatan kayaknya perlu walaupun tidak harus bayar. Karena itu mengandung sistem keamanan tersendiri begitu. Saya khawatir pulang terbawa sepedanya orang kita tidak ngerti geruduk-geruduk seperti itu sehingga perlu diatur nantinya. Kemudian orang yang dilibatkan. Kalau khusus itu kan kita melibatkan orang lain, anak-anak itu ya. Kalau Jumatan kan banyak yang bantu parkir itu. Bagaimana yang dilibatkan itu harus jelas, tidak asal orang yang dilibatkan ya. Karena kita belum monitoring siapa saja yang terlibat setiap parkir itu. Berikut, Jumat itu kan ada yang bayar, tidak, sistem pembagian pendapatannya bagaimana harus diatur sedemikian rupa sehingga orang kerja itu jelas pendapatannya, tidak aku itu dikei tahu aku dapat berapa dan sebagainya. Termasuk pohon dengan memanfaatkan fasilitas yang ada, kita pasang portal itu sebenarnya untuk mengatur satu pintu sebenarnya itu tadi, dan itu akan kita bagaimana. Bapak dan sekalian, yang berikut perlu diatur tempat penitipan mobil. Ya. Mobil yang menginap di sini itu perlu diatur, ya, perlu diatur agar kita juga tidak merasa salah kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan. Siapa yang boleh? Karena kita ini tidak untuk penitipan mobil memangnya. Lahan kita ini tidak digunakan untuk penitipan mobil, sehingga yang titip di sini itu orang tertentu gitu ya, orang tertentu. Artinya tidak semuanya. Kalau dibuka semua orang masyarakat titip di sini, kita tidak jadi bisnis penitipan mobil nantinya. Jadi orang tertentu, apakah hanya jamaah, apa takmir gitu yang ini kan memangnya fasilitas jamaah, jadi tidak masyarakat umum boleh menitipkan mobil. Kan banyak yang bilang, Pak, saya boleh Pak titip mobil di Masjid Taqwa gitu. Itu orang luar itu. Tak jawab ya apa ya. Kemudian waktu penitipannya diatur. Saya melihat hari Jumat itu mulai Kamis sampai Jumat terus berada di situ yang titip mobil itu, sehingga orang yang mau parkir berarti kalah dengan titip mobil itu, karena belum diatur, sehingga perlu diatur seperti garasinya sendiri. Nah itu tolong nanti petugasnya mengatur seperti itu. Termasuk yang titip harus punya kartu ya, kartu biar saya berat titip. Yang tidak punya kartu tidak boleh titip. Kartu itu kita gunakan untuk batasi berapa kapasitas kita parkir sini. Kalau saja jumlahnya yang tidak dipenuhi lah. Kalau saja cukup 5, kita hanya mengeluarkan kartu 5. Tidak boleh orang lagi yang masuk. Jadi kartu itu digunakan untuk pembatasan siapa yang titip di sini. Kemudian hak dan kewajibannya dan termasuk sistem keamanannya. Apakah kita bertanggung jawab keamanan penuh atau asal ditele saja kita tidak bertanggung jawab? Itu ada deal dengan pemiliknya. Sama titip, ya titip, tapi hilang gaib itu tanggung jawab dulu ya. Soalnya ini bukan tentang penitipan itu. Sehingga mereka bertanggung jawab untuk mengamankan sendiri. Ini harus ada hitam di atas putih karena kalau ada mobil hilang langsung yang dipanggil oleh kepolisian yang dilapor itu takmirnya itu duduk ketuanya imamnya tapi tetap diklarifikasi minimal sebagai saksi. Nah itu yang jadi problem kita. Pada saat sepeda hilang dulu, sepeda hilang itu Cak Dul mau dipanggil itu, kebetulan Cak Dul dilaporkan izin sehingga tidak dipanggil, tapi sebagai saksi Cak Dul pada saat itu. Kalau saja salah ngomong kan menjadi masalah nantinya. Sehingga mohon mobil ini juga diatur sedemikian rupa. Bapak dan sekalian, berikut evaluasi kerja bakti. Ya. Alhamdulillah kerja bakti yang kita laksanakan sukses ya. Sukses itu artinya yang datang banyak ya. Makannya juga banyak. Datang banyak. Kita sudah tidak ada materi kerja bakti karena bongkaran-bongkaran sudah habis ya.
Maka kerja bakti yang akan kita lakukan ini adalah kerja bakti persiapan Ramadan, ya. Berarti indoor, ya. Jadi yang kita kerja bakti di dalam ini, ya. Itu badang-badang, debu-debu, kemudian karpet dan sebagainya. Kerja bakti yang kita laksanakan adalah minggu keberapa kemarin? Minggu kedua setiap bulannya, ya. Ini sudah minggu kedua kemarin, ya. Berarti minggu ketiga kita kerja bakti, ya. Minggu ketiga kita kerja bakti berada di dalam sini, ya. Banyak yang kita kerjakan gitu. Jadi fokus kerja bakti kita adalah untuk persiapan kegiatan Ramadan. Wis jam 09.00 tak kok entek iki. Kayak itu durung iki. Kalau di Batu itu kan satu hari 24 jam, di Sumenep 36 jam, jadi agak panjang gitu. Ya apa kabar Sumenep peteng dedet. Nah budal bengi ya tidak dedet ya apa? Ono jin ya sik gak ero ae. Tak muni sama jin lawan iso. Ono jin gak Pak Polisi. Pak Muklis, ada satu pertanyaan. Oke, saya pikir itu sementara informasi kita. Ada masukan, dipersilakan. Masukan tentang yang parkir 1 atau 2 pintu tadi. Saya usul tetap 2 pintu, cuman masuk keluarnya di atas. Masuknya 1 pintu, keluarnya di pintu yang lain. Saya kira seperti itu. Kemudian yang kedua, ini terkait akhir-akhir Ramadan. Di akhir Ramadan itu biasanya kita ini di program cabang. Anda tahu dengan ketakmiran yang sekarang itu apakah kita masih diperbolehkan untuk program MPS itu Pak, zakat fitrah, apakah masih tetap bisa di masjid atau di tempat yang lain? Terima kasih. Oke, kaitan dengan parkir, ada masukan nanti petugas parkirnya. Jadi masuknya bisa 2 pintu, keluarnya yang 1 pintu. Memang itu mestinya, ya. Jadi masuknya 2 pintu, keluarnya 1 pintu. Yang aman seperti itu mestinya, ya. Nanti akan dibahas, ada simulasi juga nanti, ya. Disimulasikan bagaimana baiknya gitu. Oke, terima kasih masukannya. Yang terkait dengan zakat, kalau zakat yo aku lah dimusuhi karo bolo-bolo sampeyan ya. Tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya, ya. Bahkan fasilitas apa yang diperlukan masjid akan support, ya, akan support. Zakat tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kalau kemarin zakatnya yang melaksanakan siapa itu? Itu cabang itu ya, cabang. Dipersilakan tetap sebagaimana biasanya. Kita tidak merubah kebijakan yang sudah bagus. Bahkan akan kita support sebaiknya bagaimana. Oke, ada lagi? Oke. Oke, masukan ini kepada Pak Muiz ya, nanti kita teknisnya bagaimana. Artinya bagaimana sholat tarawih itu para jamaah kita merasa nyaman, ya, merasa nyaman, nyaman dari gangguan anak-anak, ya. Jadi perlu diatur teknisnya nanti Pak Muiz ya, siapa yang dilibatkan kita diskusi lagi baik yang di perempuan maupun yang di laki-laki. Yang saya melihat evaluasi kemarin waktu tarawih hari pertama sampai ke-5 itu tidak cukup masjid kita itu.
kemudian hari berikutnya habis karena mereka lari, kan dianggap tidak cukup, sehingga dia tidak kesini lagi gitu. Sehingga mohon nanti kita pertimbangkan apakah harus di bawah, apakah di mana, apakah harus pakai terop dan sebagainya. Hari pertama kita siapkan semaksimal mungkin untuk memberikan kesan bahwa kita siap menampung semua jamaah begitu. Ini yang kaitannya dengan hari yang pertama itu. Ya. Bukannya mereka melihat nggak cukup masjidnya, softnya pindah di pasar malam. Jadi untuk persiapan lebaran macam-macam mereka belanja. Jadi nggak ikut terawih tapi belanja di pasar sana. Jadi pasarnya jadi ramai. Terus ini saya ada usulan. Jadi setiap kita sholat maghrib ke isya itu kan sering terdengar anak-anak ramai. Jadi kalau bisa ya semua takmir itu tiba-tiba ikut ngatur lah. Maksudnya itu menertibkan anak-anak. Jadi nggak mesti ketua takmirnya saja gitu loh. Ya semua yang jadi takmir sini, anak rame dikasih tahu jangan rame. Kadang saya perhatikan takmir yang lain diem tok ya. Anak rame diem tak perhatikan. Saya perhatikan kan tanggung jawab kita semua ini. Jadi nggak perorangan, tanggung jawab kita semua sebagai takmir. Ada anak rame dikasih tahu. Usulan saya seperti itu. Terima kasih. Mau kita lihat, mau kita ingat, Bapak dan sekalian, saya evaluasi beberapa waktu yang lalu, anak-anak yang rame itu masih punya etika dulu. Artinya begini, pada saat mau salam mereka lari ke depan, etok sholat. Sekarang sudah tidak. Walaupun kita sudah selesai, mereka masih lari-lari ke sini. Artinya memang kalau ada unsur, kita memang sepakat bahwa bagaimana masjid kita ini masjid ramah anak. Kita sepakat begitu. Artinya bagaimana mereka berada di sini itu merasa nyaman. Tetapi kalau kita biarkan dengan cara tidak mendidik seperti itu, pembiaran ini menjadi mereka liar. Coba, walaupun ada pengajian, saya kalau ini malah kering ini deh. Anak isopo, pokoknya itu anakku loh. Bapak dan sekalian, melalui forum ini saya berharap, saya pikir penjenengan semua ngerti itu anak sopo gitu. Artinya tanpa kita beritahu mereka, marilah kita dekati orang tuanya, ya. Mesti ngerti, sing duwe dulur, duwe anak, tolong diberitahu anak-anak itu anak-anak siapa, kemudian kita adakan pendekatan, ya. Terus ada lagi kadang kalau pengajian tuh anaknya riwari di sini. Saya mau ngomong nggak pada kenal. Ya mungkin Pak Muklis atau Pak Yusuf kenal anaknya. Ya anaknya kadang sering ganggu. Yang kecil, ya bener lucu ya. Tapi yang namanya ada pengajian, mengganggu suasana. Lah aku dipenerlingi ya tadi. Ya yang kecil. Jadi mungkin ngasih tahu bapaknya. Saya mau ngasih tahu tuh nggak enak. Mungkin yang lebih dekat siapa? Ya. Saya juga merasa risih itu. Artinya kita sebagai takmir, kemudian takmir kita dengan situasi seperti itu, seakan-akan kita itu tidak mau menciptakan situasi yang khusyuk gitu. Jadi apa yang disampaikan Pak Muiz sementara ini saya berharap apa yang bisa kita lakukan. Artinya kalau saja pada saat itu kita berada di belakang dan melihat anak-anak itu, ya bagaimana caranya kita bisa ikut cawe-cawe. Yang kedua, ya memang kita adakan pendekatan kepada para jamaah yang membawa anaknya itu, ya, sehingga harus jangan anaknya didampingi, jangan dibiarkan di belakang. Rupanya ngomong nih, jadi ngomong anak diculon di bumi dia sholat gitu loh. Ini yang jadi problem nanti. Ternyata anak-anak itu tambah lama tambah banyak. Kalau dulu mungkin hanya 4-5 orang, sekarang enggak, lebih dari 10. Kalau yang sehingga digunakan media ini, media rame-ramenya anak-anak itu luar biasa memangnya sementara ini. Jadi mohon ini jadi perhatian kita, bagaimana baiknya kita lah yang harus bisa mengantisipasi, ya. Bagaimana kalau misalkan kita wacanakan sholatnya anak-anak, sholat tarawihnya itu kita fasilitasi di bawah aja. Ya. Iya. Gini Pak, saya melihat kalau hari Jumat kan sudah di bawah. Kalau di bawah tidak ada pantauannya, di bawah agak Jumatan nih, bal-balan nih Pak. Sampai yang terakhir kemarin
lantainya itu basah. Lu kok iso basah ya apa jadi kalian? Apa keringet? Apa? Jadi main siram-siraman yang jelas di situ. Siram-siraman. Iki Pak Zulkifli. Anak Pak Zulkifli. Anaknya Pak, iku muridnya Pak Zulkifli, iku anakku dah. Anakku mesti tak mendur. Jadi memang saya butuh diskusi khusus dengan sekolah Pak Zulkifli. Saya butuh diskusi khusus dengan sekolah, terutama dalam rangka sekolah memanfaatkan masjid ini. Prinsipnya kita welcome, kita buat masjid ini masjid ramah anak, tetapi bagaimana mendidik anak-anak itu agar bisa lebih baik begitu, bisa lebih baik. Bisa Pak Amin di bawah, tapi harus ada pengawalnya. Pengawasnya itu paling mandi guru nih. Tak mirip di pentegelan ya mbak Jadi ternyata setelah saya mati, saya tuh kalau sholat Jumat itu saya nggak pernah di tengah, saya mesti di belakang, karena saya ngatur anak-anak. Jadi Pak Munis mesti dapat pastikan bahwa situasi sholat Jumat mesti tenang, karena saya ngatur di belakang. Gitu loh. Saya ngatur di belakang. Kemudian saya juga sering juga saya ngamati ke bawah ngobrol anak-anak. Ternyata bukan hanya anak sekolah saya, ternyata banyak dari SD Susil, dari mana banyak gabung jadi satu di situ. Jadi pertemanan anak-anak itu sudah seperti itu. Ya, kita mau diskusi khusus nanti ya. Kita dengan Pak Zulkifli diskusi khusus lah kaitannya dengan bagaimana anak-anak di sini gitu, baik termasuk cara wudhunya, masuknya bagaimana, kita atur yang tertib lah ya, termasuk seandainya fasilitas tempat sepatu tidak memenuhi syarat akan kita siapkan fasilitas tempat sepatu biar mereka juga bisa istilahnya disiplin atau punya kultur yang baik begitu. Biasanya baik, sepatunya harus ditata, tidak boleh dilempar-lempar begitu. Nanti kita atur bersama-sama sambil kita perbaiki fasilitas masjid ini. Oke. Ada lagi Bapak sekalian? Cukup ya, sudah jam 9. Terima kasih Bapak sekalian. Ada kurang lebihnya mohon maaf kalau ada pembicaraan saya yang menyinggung perasaan, itu hanya guyonan saja Bapak sekalian agar situasi ini segar gitu saja. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf, kami serahkan kepada pembawa acara. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikianlah rangkaian acara agenda rapat kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya sebagai pembawa acara mohon maaf, mari kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.